Lah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, Susanoo Indra dan Kurama Asura menyerang Boruto dengan kekuatan penuh. Namun pada saat Boruto membuka mata Jogan, cahaya putih keluar dan menghilangkan serangan besar dari musuhnya. Tapi tiba-tiba Boruto jatuh tidak percaya. Boruto berkata, "Sialan, aku tidak bisa bergerak sama sekali. Apakah aku kehabisan cakra?" Dan pada saat itu di depan Boruto sudah ada Indra Otsutsuki. Dia memegang tubuh Boruto dengan Susanoo-nya. Setelah itu menghunuskan pedang dan menusuk tubuh Boruto hingga berlubang. Boruto pun semakin kritis dan kesadarannya hampir hilang. Pada saat itulah dia memasuki alam bawah sadarnya. Dia merenung sendirian. Apakah aku sudah mati di sini? Sialan, melawan mereka sangat sulit. Aku tidak diberi waktu untuk bergerak sama sekali. Mereka dengan cepat menyerang walaupun aku sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Tiba-tiba ada yang berkata, "Boruto, kau ini benar-benar tidak tahu atau kenapa?" Boruto pun berkata, "Apa maksudmu? Dan kau sebenarnya siapa?" "Aku adalah dirimu. Kita sudah pernah bertemu sebelumnya." Boruto pun ingat, "Aku ingat padamu, tapi aku masih penasaran dengan mata kirimu itu." Bayangan Boruto berkata, "Ini adalah Jogan. Kau mempunyai kekuatan lebih dari yang kau pikirkan. Ingatlah saat kau bertarung dengan Momoshiki. Kau memiliki tim stop dan melihat masa depan untuk beberapa detik." Boruto pun sangat kaget. "Aku baru sadar. Aku telah menggunakannya saat melawan Momoshiki, saat perebutan wilayah domain, dan aku lupa bahwa aku mempunyai kekuatan itu. Mungkin karena aku tidak pernah melawan musuh dengan serius, sehingga aku lupa akan kekuatan penting yang kupunya." Bayangan Boruto pun berkata, "Baguslah kalau kau sudah sadar. Kau belum mati, dan apa yang kau lihat itu adalah gambaran beberapa detik yang akan datang. Jika kau tidak melakukan apa-apa, maka kau benar-benar mati ditusuk oleh Indra Otsutsuki." Setelah itu bayangan Boruto menghilang. Boruto pun memejamkan mata. Setelah dia membuka mata, ternyata dia kembali ke momen di mana Indra Susanoo dan Kurama Asura akan menyerangnya secara bersamaan. Boruto kemudian tersenyum. "Ini benar-benar gila. Aku lupa mempunyai kekuatan ini. Tapi maaf saja, aku takkan menghilangkan serangan kalian. Aku tidak ingin cakraku tiba-tiba habis saat menggunakan kekuatan Jogan." Sasuke pun terkejut melihat wajah Boruto tersenyum saat dia dihadapkan dengan serangan yang sangat luar biasa. "Bagus Boruto, kau tidak perlu ragu atau takut menghadapi serangan besar itu, karena kau harus menjadi kuat untuk mengalahkan ego Shiba." Toneri pun berkata, "Ini terasa aneh. Aku merasakan hal yang tidak wajar. Sepertinya hal ini sudah kualami." Kaguya menjawab, "Mungkin kau benar. Dan mungkin ini adalah efek dari bocah bermata Jogan itu." Boruto berdiri dengan tegas di hadapan serangan yang sudah semakin dekat dengannya. Boruto menggunakan teknik Hiraisin Dorai yang dia pelajari dari kakeknya bersamaan belajar Hiraisin no Jutsu, teknik yang sangat efektif untuk menahan serangan musuh. Teknik ini merupakan sebuah teknik penghalang ruang waktu yang diciptakan oleh Minato melalui formula Hiraisin no Jutsu. Jika terkena kontak dengan serangan lawan, penghalang tersebut akan membelokkan serangan tersebut lalu memindahkannya ke lokasi yang telah ditandai oleh pengguna. Teknik ini terbukti ampuh untuk menghalau serangan sekuat Bijudama. Boruto pun membelokkan serangan Indra Susanoo dan Kurama Asura secara bersamaan. Dan pada akhirnya serangan besar itu berhasil Boruto pindahkan ke tempat yang sangat jauh. Boruto pun tidak terluka sedikit pun. Bahkan dia masih mempunyai cakra yang banyak karena tidak menggunakan kekuatan Jogan secara penuh. Boruto berkata, "Serangan kalian berhasil kusingkirkan, dan aku sangat beruntung mempunyai pasukan hitam yang kusuruh pergi menjauh untuk menandai tempat memindahkan serangan kalian." Boruto pun mengeluarkan Rasengan dan melemparkan ke langit. Langit pun menjadi gelap. Lalu dia mengeluarkan Chidori untuk menarik petir yang keluar dari langit yang gelap. Boruto mengatakan, "Aku akan mengeluarkan Kirin lebih dari satu. Aku akan menyerang kalian berdua, Otsutsuki bersaudara." Dan muncullah Kirin atau dua naga petir dari langit yang gelap. Boruto menarik mereka dan mengarahkan kepada Indra Susanoo dan Kurama Asura. Kirin pun menyerang mereka berdua.
Tapi Indra Susanoo melemparkan pedangnya untuk menghancurkan Kirin. Tapi Boruto terbang dan memindahkan pedang itu dengan Hiraishin. Dua Kirin pun mengenai mereka berdua dan terjadilah ledakan yang sangat luar biasa. Sasuke yang melihat pertarungan ini pun menjadi sangat bersemangat. Sialan kau Boruto, ternyata kau sudah bisa mengembangkan Kirin. Apalagi daya hancurnya semakin besar. Bagus sekali, kau tidak mengecewakanku sama sekali. Kemudian daripada itu Toneri mendekati Sasuke. Sasuke, apakah kau ingin menjadi kuat setelah melihat pertarungan mereka? Jika kau mau. Tapi ketika Toneri sedang berbicara dengannya, Sasuke berkata, maafkan aku tidak bermaksud menolak, tapi aku yakin dengan Boruto menjadi kuat itu sudah cukup. Karena aku tidak ingin melakukan tugas yang besar. Aku ingin meluangkan banyak waktu dengan keluargaku ketika semua sudah berakhir. Toneri cukup memahami yang dikatakan oleh Sasuke. Dia kemudian meninggalkan Sasuke dan mendekati Kaguya dan berkata, sepertinya Sasuke tidak mau menerima tawaran dariku. Kaguya menjawab, itu sudah wajar, karena jiwa Indra masih melekat di dalam dirinya. Di sisi lain, kita ke tempat Kabuto yang masih berada di ruangan bawah tanah, yang sedang melawan Jura. Kabuto tidak ingin berlama-lama melawan Jura. Dia menggunakan Chakura no Mesu, yang merupakan salah satu jutsu medis yang sangat menarik. Pengguna jutsu ini mampu membentuk cakra mereka menjadi seperti pisau bedah yang tajam. Jutsu tersebut normalnya digunakan untuk operasi bedah. Akan tetapi jutsu tersebut juga bisa digunakan untuk menyerang musuh dalam pertarungan secara langsung. Hal itu pernah ditunjukkan oleh Kabuto saat dia bertarung melawan Naruto dan Tsunade. Melalui teknik ini, dia bisa memberikan luka fatal pada titik vital target. Jura kemudian melemparkan batang-batang besi ke arah Kabuto. Tapi ternyata teknik Kabuto sangat efektif untuk memotong batang besi dari Jura. Kabuto pun maju menyerang Jura. Mereka bertarung dengan taijutsu masing-masing. Tapi Jura selalu berhasil menahan tangan Kabuto agar tidak bisa menyerang titik vital tubuhnya. Kabuto pun berkata, sialan, ternyata dia sangat sulit untuk diserang dengan taijutsu biasa. Kabuto pun mundur menjaga jarak serta mengeluarkan serangan air. Kabuto ternyata juga menguasai jutsu berelemen air, seperti Suiton Daibakufu no Jutsu. Jutsu itu memungkinkan pengguna untuk melepaskan sejumlah besar air dari mulutnya dan mengarahkannya kepada target. Serangan jutsu tersebut sangat mirip sebuah air terjun. Kekuatan air terjun tersebut mampu menyapu bersih apapun yang diterjangnya. Meskipun jutsu tersebut sangat kuat, penggunaan jutsu tersebut membutuhkan cakra dalam jumlah yang sangat besar. Namun karena Jura bisa menggunakan elemen kayu, maka dia membuat benteng kayu yang besar dan menahan serangan air dari Kabuto. Bahkan elemen kayu Jura semakin kuat karena menyerap air tersebut. Jura berkata, apa yang kau lakukan? Harusnya kau lebih diuntungkan karena memakai teknik itu, atau kau tidak punya cara lain untuk melukaiku menggunakan teknik tanganmu itu. Kabuto tidak mendengarkan perkataan Jura, tapi dia mencoba menyerang sekali lagi dengan teknik mode Sage ularnya. Tapi Jura berkata ini sudah cukup. Jura mengeluarkan biju dama di tempat yang sangat sempit, apalagi di ruangan bawah tanah. Sialan, dia benar-benar keras kepala, kata Kabuto. Kabuto dengan cepat menggunakan Senpo Hakugeki no Jutsu, termasuk salah satu jutsu pamungkas yang dikuasai oleh Kabuto setelah dia menguasai bentuk Sage. Setelah membentuk segel tangan, dia akan mengeluarkan entitas mirip seperti naga yang membawa sebuah bola di cakarnya. Ketika naga tersebut melilit bola tersebut, naga itu akan mengeluarkan cahaya terang dan suara yang mencekik di telinga siapapun yang mendengarnya. Teknik Kabuto sangat berguna untuk melumpuhkan musuh selama beberapa saat. Dengan begitu Jura tidak bisa menembakkan biju dama dengan tepat ke arah Kabuto. Dan terjadilah ledakan besar. Tapi tak disangka Kabuto terkena serangan biju dama walau tidak begitu parah. Jura pun mendekati Kabuto dan berkata, tamatlah riwayatmu Kabuto. Ketika Jura mengeluarkan batang besi di tangannya dan akan menusuk Kabuto, tiba-tiba ada sekumpulan gagak hitam menyerang Jura. Dan ketika Jura melihat ke bawah, betapa kagetnya bahwa Kabuto sudah hilang entah kemana. Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan-kawan.